Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum mesin-mesin listrik kali ini kita bakal membahas tentang generator DC kumpon panjang dan pendek. Nah, apa sih bedanya dari kumpon panjang dan pendek itu dapat dilihat pada gambar. Pada kumpon pendek terdapat di sisi kumparan amatir ini pertama-tama diparalelkan terlebih dahulu, lalu diserikan terhadap dua kumparan sebelumnya, lalu dihubungkan kepada beban. Sedangkan pada generator DC kumpon panjang, amatir diserikan terlebih dahulu dengan kumparan bantunya, lalu diparalelkan, lalu dihubungkan kepada beban. Nah, untuk pengukurannya sendiri dilakukan seperti tegangan pada amatir, tegangan pada RF2 dengan tegangan di RF1, serta tegangan di titik beban. Dan mengukur juga harus keluaran pada amatir, keluaran pada RF2, keluaran pada RF1 dengan keluaran titik pada beban. Sama pula pada percobaan yang kumpon panjang. Mari kita lanjutkan ke percobaannya. Percobaan pertama kita akan mengukur terlebih dahulu resistansi yang terdapat pada amatir, winding series, sama sun winding. Caranya ini dihubungkan terlebih dahulu. Maka nilai resistansinya akan sebesar 12,2 ohm. Lalu kita pindahkan ke winding series untuk RF1. Maka didapat resistansinya sebesar 5,3 ohm. Sedangkan pada sun winding resistansinya sebesar 0,476 kilo ohm. Pada percobaan kali ini pada motor 3 fase asinkronus bakal dirangkai secara star, atau dimana U1 dihubung ke V1 sedangkan V1 dihubungkan ke W1. Untuk rangkaian DC kumpon generator ini sendiri bakal dirangkai secara kumpon pendek, di mana amatir dihubungkan secara paralel dengan kumparan paralel ini sama terhadap negatif dengan negatif amatir. Selanjutnya, masukan dari kumparan paralel ini dihubung seri dengan kumparan seri. Nah, keluaran dari kumparan seri itu sendiri menuju beban berupa lampu. Nah, keluaran beban ini sendiri dihubungkan ke minusnya kumparan paralel. Lalu kita nyalakan sumbernya, maka lampu pun akan menyala. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada masing-masing komponen. Untuk pertama kita mengukur tegangan yang ada di amatir, kumparan amatir. Maka dapat dilihat bahwa besarnya tegangan sebesar 91,3 volt. Pada kumparan series tegangan akan sebesar 1,3 volt. Pada kumparan paralel akan sama dengan kumparan amatir sebesar
91,1 volt. Tidak jauh dengan kumparan amatir. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada beban. Tegangan pada beban sendiri sebesar 176,9 mV. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada masing-masing setiap komponen. Yang pertama kita akan mengukur arus pada amatir. Caranya melepas dulu pada bagian ini. Lalu merubah selektor ke ampere. Lalu kita ukur. Maka arus yang keluar dari amatir sebesar 1,36 mA. Lalu kita pasang kembali. Selanjutnya kita bakal mengukur arus pada kumparan paralel. Keluaran pada kumparan paralel sendiri terdapat di sebelah sini. Kita cabut terlebih dahulu. Probe merahnya di sini dan probe hitam di sini. Maka didapat arus sebesar 0,42 mA. Lalu bisa kita pasang kembali. Terus untuk keluaran arus yang dari kumparan seri sebesar 10,84 mikroampere. Lalu kita pasang kembali. Nah, untuk arus yang terdapat pada beban, kita lepaskan dulu probe yang ini. Satu probe merah menyambung kepada beban dan probe hitam pada ini. Terbalik. Maka besarnya arus pada beban sebesar 10,79 mikroampere, tidak jauh dari arus yang terdapat pada kumparan seri tadi. Nah, sekian untuk percobaan pertama. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua. Pada percobaan kali ini kita akan membahas mengenai generator DC kumpon panjang, di mana perbedaannya itu pada DC kumpon panjang ini kumparan amatir akan dihubung secara seri terlebih dahulu, lalu keluarannya dihubung ke inputan kumparan paralel. Keluaran kumparan paralel disambungkan ke keluaran amatir. Lalu beban sendiri, inputan beban dimasukkan ke positif kumparan paralel dan outputan beban akan dimasukkan ke port minus pada kumparan paralel. Lalu kita nyalakan dayanya, maka lampu perlahan akan menyala.
untuk percobaan kali ini kita akan mengukur arus tegangan terlebih dahulu pada setiap masing-masing komponennya. Tegangan pada kumparan amatir kita pasang, maka didapat 78,1 volt. Terus tegangan pada kumparan seri didapat 2,017 volt. Pada kumparan paralel didapat 75,9 volt atau bisa dibulatkan menjadi 76. Pada tegangan yang terdapat di beban, kita menghubungkan probe pertama di inputan ini dan outputannya di maka didapat hasilnya pun sama 75,9, sama seperti pada kumparan paralel. Nah, untuk arusnya kita rubah dulu selektor yang ada pada ampermeter menjadi miliampere. Terus kita cabut terlebih dahulu, hubungkan probe merah ke ini dan probe hitam ke dalam sini, maka didapat arusnya sebesar 1,36 mikroampere. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada kumparan seri. Kita cabut terlebih dahulu pada rangkaian ini, masukkan probe merah ke dalam sini, terus masukkan probe hitam ke generator kumparnya. Maka didapat arusnya sebesar 1,36 miliampere, sama seperti arus yang dihasilkan dari kumparan seri tadi. Karena dihubung secara seri, maka arusnya pun akan sama. Lalu kita akan mengukur arus yang terdapat pada kumparan paralel. Kita cabut semua dari sini, hubungkan probe merahnya dan probe hitamnya di sebelah sini. Maka didapat arusnya sebesar 0,36 miliampere. Sedangkan untuk arus pada beban ini dicabut terlebih dahulu. Dan probe hitam terbalik. Maka arus yang dihasilkan dari beban lampu sebesar 10,17 miliampere. Nah, sekian dari praktikum kali ini. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa dimasukkan pada analisis matematis, di mana arus yang terdapat pada kumparan seri ini disimboli dengan IF1, sedangkan pada kumparan paralel disimboli dengan IF2. Nah, untuk
RF1 ini sendiri merupakan kumparan seri, sedangkan IR2 sebagai kumparan di amatur. Nah, nanti dari hasil ini dibandingin arus yang keluar di IA dengan yang diukur sama ataukah berbeda. Lalu dibandingkan pula energi yang dikeluarkan dari amatur ini sama nggak sih dengan apa yang kita ukur. Sama pula pada generator DC kumpul panjang, dibandingin antara arus yang keluar pada IA dengan perhitungan manual dengan yang diukur, sama juga dengan di PA. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam praktikumnya. Semoga dapat dipahami dalam praktikum online kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.